Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillah, pagi ini saya di terminal Palu, siap-siap untuk berangkat menuju Makassar lewat Mamuju dengan menggunakan angkutan Trans Katulistiwa Trans tipe Sliver. Ini sudah jalan mobilnya. Kota-kota akan dilewati adalah Donggala, kemudian nanti Pasangkayu, Topoyo, Mamuju, Majene, Polewali, Pindrang, Parepare, baru Pangkep Maros hingga Makassar. Dalam perjalanan nanti jadwalnya 2 kali istirahat, pertama di Pasangkayu, kemudian di daerah Tabolang. Jadi sepanjang jalan dari Palu ke Donggala kita menyusuri Teluk Palu. Ini sepertinya ini lagi kabut, lagi mendung, langit berawan. Ini adalah rumah-rumah masih bekas tragedi bencana tsunami tahun 2018 yang belum sempat diperbaiki oleh pemilik. Sebagian sudah dihuni kembali. Ini menyusuri Teluk Palu nantinya hingga di kota Donggala. Hanya saja saat ini untuk perjalanan angkutan umum sudah tidak melewati kota Donggala karena sudah ada jalan baru. Ini mungkin menghindari karena jalan masuk di Donggala itu cukup sempit, sehingga dibuat jalan baru melewati sebelum masuk kota Donggala belok kiri. Ini masih di sepanjang pesisir Teluk Palu. Ini pemandangan cukup indah di pagi hari. Ini perjalanan pulang kali ini dari Palu ke Makassar. Saya menggunakan jasa angkutan Katulistiwa Trans, salah satu angkutan yang melayani angkutan darat dari Palu ke Makassar dan sebaliknya Makassar Palu. Ini sepanjang jalan banyak kita lihat usaha-usaha penambangan pasir dan batu pecah. Dan masih banyak pohon-pohon bakau sepanjang jalan. Sahabat sekalian, kalau tidak ada aral melintang, kita akan tiba siang di kota Pasangkayu, kemudian malam di sekitaran biasanya di daerah Tabolang, dan insyaallah pagi hari sekitar jam 7, jam 8 memasuki kota Makassar. Alhamdulillah, perjalanan kali ini cukup sejuk, di mana
Di daerah Palu dan sekitarnya suasananya masih mendung dan juga masih hujan seperti di daerah selatan. Alhamdulillah, semoga perjalanan kali ini lancar, tak kurang satu apapun, insya Allah, amin. Kita masih menjumpai semak-semak di sepanjang jalan. Jadi di samping terdapat usaha-usaha penambangan pasir, juga masih ditemui pepohonan sepanjang pesisir dari kota Palu hingga Donggala. Sahabat sekalian, setelah 3 hari di Palu, saya kembali ke Makassar, dan kali ini menggunakan jasa angkutan penumpang bus Katulistiwa Trans dalam perjalanan balik Palu ke Makassar. Ada beberapa angkutan penumpang, dan kali ini saya memilih Katulistiwa Trans dengan tipe tempat duduk sleeper 2 tingkat, dan saya posisi di atas sebelah kanan depan. Ini salah satu usaha penambangan pasir batu pecah yang ada di sepanjang pesisir perjalanan dari Palu ke Donggala. Alhamdulillah, cuaca cukup sejuk di luar sehingga kita juga di dalam mobil merasa nyaman. Karena walau pakai AC, kalau cuaca di luar panas tetap sengatannya masuk. Namun kali ini walau kaca terbuka, maksudnya tanpa tirai, ini posisi di tempat duduk saya di kursi sebelah kanan paling depan. Ini posisi di depan di tempat sopir bersama pembantunya. Ini rumah-rumah di sepanjang pesisir Teluk Palu dari perjalanan kota Palu ke Donggala. Sahabat sekalian, ini biasanya dari informasi yang saya dapatkan, mobilnya nanti 2 kali singgah untuk menjamu penumpang di Pasangkayu, makan siang, kemudian makan malam nanti di daerah Tabolang. Biasanya bus penumpang sudah punya langganan warung untuk tempat istirahat dan makan. Dan tentu bagi umat Islam menggunakan juga waktu
tersebut saat mobil singgah untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Ini sepanjang jalan dari Palu ke Donggala kita bisa menikmati indahnya pesisir dan laut Teluk Palu. Pohon-pohon sepanjang jalan juga cukup rindang di sepanjang jalan. Di sebelah kanan ini adalah pelabuhan atau pengapalan dari hasil tambang pasir dan batu pecah. Ini biasanya untuk diangkut ke Pulau Kalimantan. Ini usaha-usaha ini sudah cukup lama setahu saya. Pertama ke Palu sekitar tahun 90-an usaha-usaha ini sudah ada untuk kebutuhan lokal dan sebagian besar dikirim ke Pulau Kalimantan untuk bahan bangunan. Masih di sekitaran Teluk Palu hingga nantinya memasuki kota Donggala. Jadi kejadian tsunami dan gempa yang dahsyat di tahun 2018 di kota Palu dan sekitarnya termasuk Donggala saat ini masih menyisakan sebagian rumah-rumah yang kita lihat tadi belum diperbaiki penghuninya. Alhamdulillah ini sudah di daerah Pasangkayu di warung langganan dari bus Katulistiwa Trans untuk istirahat dan ada juga bus-bus lainnya. Kita singgah dulu untuk istirahat dan sholat. Di dalam ada fasilitas musola. Alhamdulillah setelah istirahat, makan siang dan sholat, lanjut perjalanan. Ini sudah di daerah Pasangkayu. Pohon-pohon kelapa yang sudah menjulang tinggi dan di bawahnya sebagian ada kelapa sawit. Kelapa sawit di daerah Pasangkayu atau Sulawesi Barat umumnya ini sudah dimulai sejak tahun 80-an. Dan seperti daerah pesisir umumnya di Sulawesi, ini banyak tumbuh pohon kelapa kampung. Umumnya kelapa ini selain kebutuhan sehari-hari tentunya dibuat untuk minyak dan kopra. Minyak dari buah kelapa ini sangat harum dan daerah Sulawesi Barat cukup dikenal dengan minyak kelapanya, minyak mandar yang harum. Sahabat sekalian, saat ini sudah melintas di Sulawesi Barat, akan memasuki kota Pasangkayu. Sudah di sekitaran kota Pasangkayu. Dulunya Sulawesi Barat ini satu wilayah dengan Sulawesi Selatan, namun seiring
bergulirnya reformasi dan otonomi daerah, maka Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat ini dibentuk otonomi baru berpisah dengan Sulawesi Selatan. Ini adalah kota Pasangkayu, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Ini adalah pusat pemerintahan, kantor-kantor bupati, dan gedung DPR ada di sebelah kanan. Alhamdulillah, siang ini sudah memasuki kota Pasangkayu, dan perkiraan nanti menuju sudah sekitar jam 8, jam 9 malam. Ini di kota Pasangkayu, dan jalan utama yang ada di tengah kota ini sudah 2 jalur, masing-masing jalur terdiri dari 2 lajur, jadi jalannya cukup lebar. Kali ini perjalanan saya di daerah Mamuju yang pertama setelah tahun 2019 akhir, terakhir saya ke sini tahun 2019 akhir. Jadi sekitar 5 tahun baru sempat berkunjung lagi ke Sulawesi Barat, yang sebelumnya juga kalau tidak salah tahun lalu sempat juga melintas. Namun lewatnya malam, jadi untuk perjalanan siang baru kali ini lagi. Jalan siang di daerah Pasangkayu. Mobilnya singgah sejenak, lanjut. Ini masih kota Pasangkayu, jadi kotanya ini cukup luas juga. Sampai ke sebelah kanan sana arah pantai. Dan kondisi kotanya ini umumnya rata. Kota Pasangkayu ini rata hingga ke pesisir pantai. Ini pusat pemerintahan dari Kabupaten Pasangkayu yang dahulu saat baru terbentuk Sulawesi Barat masih bernama Mamuju Utara. Ini jalan utama menuju ke pantai atau pesisir. Alhamdulillah, saat ini sudah berada di kota Pasangkayu. Rumah di sana salah satu usaha warga. Oh, ini ruko mirip, tak kira tadi kandang ternak walet, karena di daerah ini juga cukup banyak usaha-usaha warga untuk penangkaran walet. Ini sudah mengarah keluar kota, dan masih banyak kantor-kantor pemerintah di arah keluar kota.
Sepertinya ini kantor pemerintahan, kompleks pemerintahan yang terakhir sebelum meninggalkan pusat kota Pasangkayu. Alhamdulillah sudah meninggalkan kota Pasangkayu mengarah ke Topoyo Mamuju Tengah. Ini adalah bagian dari Sulawesi Barat. Pasangkayu ini paling utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah di daerah Donggala. Ini daerah pesisir, daerah pantai. Ini sudah keluar dari pusat kota Pasangkayu mengarah ke Mamuju Tengah Topoyo. Ini perkebunan kelapa sawit di salah satu usaha terbesar yang ada di Sulawesi Barat, baik oleh perusahaan-perusahaan maupun warga, adalah kebun sawit. Ini semua kebun-kebun sawit yang kita lewati sepanjang jalan nanti hingga memasuki daerah Mamuju Tengah hingga Mamuju bagian utara. Ini semua kebun-kebun sawit. Sepanjang jalan cukup banyak kebun sawit yang kita lewati di daerah Sulawesi Barat ini. Jadi mulai dari Mamuju hingga batas Sulawesi Tengah, daerah Pasangkayu ini sepanjang jalan akan banyak ditemui kebun-kebun sawit. Jalan agak pelan karena daerah pendakian dan ketemu dengan truk-truk berat. Kita memberi prioritas dulu kepada truk yang atau mobil-mobil besar yang mendaki. Lanjut perjalanan. Ini pohon sawitnya sudah mulai membesar, meninggi. Ini sudah di daerah Sempoy kalau tidak salah. Sudah di daerah Sempo. Ini daerah Tambak. Ini sudah menjelang sore, cuaca juga masih mendung di daerah Sulawesi Barat. Di daerah Tambak di sekitaran Sempo.
Ini bagian dalam dari mobil, disiap ada juga TV, LCD, dan WiFi, tapi lagi bingung gimana cara memfungsikannya. Dan lagian juga mengambil gambar jadi. Sudah sampai di daerah Tabulang, di warung si Bibi Cahaya Batu-Batu. Kita singgah istirahat sore hingga maghrib. Ini karena sudah jelang maghrib, sepertinya sholat maghribnya di sini. Sudah sore hari. Ini salah satu warung yang ada di daerah Tabolang. Beberapa bus sudah singgah istirahat. Ya, setelah sholat maghrib, makan malam, kita lanjutkan perjalanan. Sudah di kota Mamuju. Di kota Mamuju sudah malam hari, jam 8 lewat. Alhamdulillah. Di kotanya juga cukup luas dengan kondisi perkotaan sebagian rata yang berada di pesisir dan sebagian berbukit. Dan sebelum berpisah dengan Sulawesi Selatan, ini merupakan salah satu kabupaten terluas yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju. Saat berpisah dari Sulawesi Selatan, dari 3 kabupaten induk Mamuju, kemudian dibentuk 2 kabupaten baru, Mamuju Utara. Kemudian ada kabupaten baru Mamasa, yang sebelumnya pecahan dari Polewali Mamasa. Kemudian ada Kabupaten Majene, jadi ada 5 kabupaten. Alhamdulillah sudah mengarah keluar kota Mamuju, menuju ke arah Majene. Alhamdulillah ini sepertinya sudah di Majene. Ini sudah di kota Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tinggal 1 kabupaten akan kita lewati nanti di Sulawesi Barat, yaitu Polewali Mandar. Sahabat sekalian, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Insya Allah nanti sekitar
jam 7.08 pagi memasuki kota Makassar. Sahabat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, salah dan hilaf dalam penyajian video kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memaafkan segala kesalahan kita. Dan perkiraan nanti sholat subuh di sekitaran Kabupaten Baru. Sepertinya sudah di kota Parepare. Sahabat sekalian, lanjut ini sudah di daerah Parepare. Ini lampu Masjid Habibie sebelah kanan tadi. Ini di jembatan Sumpang Tonrangeng Parepare. Dan ini kita singgah sholat subuh di daerah Baru, sudah dekat perbatasan Kabupaten Pangkep. Ini sudah di kota Pangkep, dan dari informasi yang kita dapat yang beredar melalui medsos dan sudah dikabarkan oleh kru angkutan bahwa di Maros telah terjadi banjir dan mobil tidak bisa lewat. Jadi kemungkinan nanti antisipasi bus akan berhenti dan penumpang yang mau cepat termasuk nanti mungkin akan menggunakan angkutan ojek untuk melewati kota Sungguh Minasa. Karena sampai saat ini informasinya mobil belum bisa lewat dan jalan masih ditutup menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena air di depan kantor Bupati Maros cukup tinggi sekitar 1 meter. Dan ini sudah masih di Pangkep. Ini sudah antrian mulai, bus-bus sudah mulai antri cukup panjang. Sudah berhenti tidak bisa lewat. Jadi saya akan naik ojek menuju ke pusat kota Maros. Ini masih sekitar 6 kilo Maros sudah antri. Dan informasi arah Makassar antri sampai daerah Sudiang. Saya akan cari angkutan motor untuk masuk ke kota Maros. Sahabat sekalian, semoga airnya cepat surut dan lalu lintas bisa kembali normal. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi